Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk ke pertemuan berikutnya tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif ya. Di asesmen formatif dan sumatif. Nah, sekarang kalau asesmen formatif itu kita lihat bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan di awal saat pembelajaran ataupun akhir pembelajaran. Adapun sumatif itu tujuannya adalah untuk memastikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang bisa dilaksanakan setelah satu lingkup tujuan pembelajaran atau lingkup materi atau akhir fase. Jadi formatif itu contoh misalnya di awal pembelajaran kita bertanya kepada siswa pada saat pendahuluan. Jadi kan kalau kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan di awal pembelajaran ini kita sampaikan, kita berikan pertanyaan ya. Kita baik itu pertanyaan yang pertanyaan minggu kemarin kita tanyakan ke siswa atau pertanyaan yang menjadi prasyarat awal untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita berikan pertanyaan kepada siswa. Nah, ini adalah formatif awal. Kemudian pada saat pembelajaran, ya, formatif saat pembelajaran, misalnya kita memberikan kuis ya pada saat pembelajaran berlangsung, ataupun pertanyaan lisan, ataupun pertanyaan lain yang terkait tentang perbaikan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Itu masih masuk kategori asesmen formatif. Adapun pada saat akhir pembelajaran, ya, misalnya kita selesai pembelajaran, kemudian kita bertanya kepada siswa, kira-kira anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menarik? Apakah pembelajarannya ada manfaatnya? Atau kita tanya kepada siswa, hal apa saja yang kalian sudah pelajari pada pertemuan hari ini? Nah, kemudian pertanyaan seperti itulah yang namanya asesmen formatif. Nah, ini dilaksanakan bisa di awal, saat, dan akhir. Adapun sumatif itu adalah asesmen yang tujuannya untuk memastikan ya ketercapaian dari tujuan pembelajarannya. Dalam kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran itu kan sesuatu yang harus kita capai begitu. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran tadi itu bisa kita nilai ya, kita asesmen yang namanya asesmen sumatif. Nah, ini bisa dilaksanakan setelah selesai satu lingkup tujuan pembelajaran. Jadi kita misalnya membelajarkan kepada anak-anak, kepada peserta didik satu TP atau satu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita berikan asesmen sumatif atau boleh lingkup materi. Jadi misalnya dalam satu materi memungkinkan ada beberapa TP. Bisa 2 TP, bisa 3 TP. Nah, kemudian yang ketiga bisa akhir fase ya. Misalnya kita di fase D, kemudian di elemen misalnya ya, di elemen bilangan. Nah, kemudian di situ kita bisa memberikan asesmen sumatif. Nah, ini tentu saja di akhir fase lebih banyak TP yang diujikan. Nah, hasil asesmen sumatif ini nantinya akan diolah. Nah, tujuannya apa pengolahan hasil asesmen sumatif ini? Adalah untuk mencapai capaian dari tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kan sudah dituliskan di ATP ya. Nah, ATP-nya tadi itu memunculkan tujuan pembelajaran. Modul ajar juga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi itu Bapak Ibu Guru memastikan apakah tujuan pembelajaran itu bisa dicapai atau tidak. Nah, tentu saja untuk mengetahuinya menggunakan asesmen sumatif. Nah, sekarang pengolahan asesmen ya. Pengolahan asesmen ada 2, yaitu yang sifatnya kualitatif dan sifatnya kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu menggunakan deskripsi ya, penjelasan biasa, adapun kuantitatif itu menggunakan angka ya, bisa dengan rata atau bisa dengan proporsional. Jadi rata itu misalnya asesmen TP1, asesmen TP2, TP3 dan sebagainya kita bagi rata. Atau boleh misalnya asesmen TP1, asesmen TP2, asesmen TP3, kemudian ada asesmen akhir.
Nah, asesmen akhir ini bobotnya misalnya lebih sedikit, hanya 20%. Sedangkan yang asesmen rata-rata dari asesmen TP ini bobotnya 80%. Perbandingannya 4:1 boleh. Itu namanya proporsional. Ini dengan kuantitatif dan menggunakan angka. Nah, di pemetaan hasil asesmen ya, ini bisa saya kasih contoh tadi, misalnya ini bukti tujuan pembelajaran ya di indikator 1, kemudian ini indikator 2, indikator 1, kemudian indikator 2. Indikator 1 ini kaitan tentang kognitif ya, tentang kognitif. Indikator 2 ini biasanya tentang keterampilan. Jadi nilai sikap tadi itu di kurikulum Merdeka nanti dinilai di proyek P5, kemudian yang penilaian pengetahuan dan keterampilan itu kita olah di asesmen ini. Bisa di formatif, bisa di sumatif. Ini contoh yang di sumatifnya. Nah, di indikator 1 ini kan berkaitan asesmen tentang pilihan ganda atau isian. Ini indikator 1. Nah, kalau 0 sampai 60 ini berarti yang bersangkutan belum mampu menyelesaikan soal dengan benar. Misalnya nilainya 50. Nah, berarti masuk di sini. Ya, belum mampu menyelesaikan soal dengan benar. Nah, kalau dia nilainya 65 berarti dia mampu menyelesaikan soal dengan benar 61% sampai 70%. Nah, kemudian berdasarkan hasil asesmen pada unjuk kerja indikator 2 ini terkait dengan keterampilan ya. Untuk kerja bisa kita nilai praktek, proyek, portofolio ataupun jadi praktek, proyek, portofolio ya. Ini bisa kita lihat di indikator 2. Nah, ini pemetaannya kalau 0 sampai 60 berarti dia masih perlu bimbingan. Adapun penilaian pengkategori 0 sampai 60 diberi keleluasaan guru untuk bisa menuliskan seperti ini. Jadi ini tidak terpaku harus sampai 60 ya. Boleh misalnya hanya sampai 50, yang 51 sampai 70 itu cukup dan seterusnya. Tidak masalah. Nah, kalau dia baik sekali berarti di sini mampu mengarahkan teman dalam melakukan titik-titik. Ya kalau misalnya dia praktek apa ya ditambah di sini dengan tepat. Kalau 71 sampai 80 berarti dia melakukan titik-titik melakukan apa? Praktek apa di sini kita tuliskan dengan tepat. Nah, adapun output hasil asesmen tadi, misalnya si Budi ya, dia nilainya 50, indikator 1 tadi, ya dia perlu bimbingan, indikator 2, ternyata dia juga 60, ini yang kaitan unjuk kerja nilainya 60, berarti kalau deskripsinya dituliskan ini, dia belum mampu menyelesaikan soal dengan benar, ya, tadi kan indikator 1 itu kalau 0 sampai 60, dan melakukan titik-titik, namun ditemukan titik-titik, ini yang indikator 2. Kemudian nilai akhirnya ini, misalnya TP1 ya, dijumlahkan aja dibagi 2 ya, 55. Kemudian si Susi ya, dia baik sekali dan juga baik sekali ya. Nah, berarti dia mampu menyelesaikan soal dengan benar lebih dari 80% dan dia mampu mengarahkan teman dalam melakukan apa dengan tepat. Nah, ini nilainya 87,5. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang bisa kita lihat bahwa pendidik di dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Jadi kalau misalnya dia menentukan kualitas cukup, ini berarti bisa dikatakan peserta didik dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Jadi telah mencapai ya kriteria ketercapaian kompetensi. Kalau di kurikulum Merdeka ya tidak dikenal istilah KKM ya, tapi dikenal dengan istilah kriteria ketercapaian kompetensi. Nah, tadi contoh sebelumnya ini si Budi ya, dia Budi nilainya 55, berarti dia belum memenuhi KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun Susi ini dia sudah memenuhi karena dia nilainya 85, lebih dari cukup ya, dia sudah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah boleh Budi diremedi? Kenapa? Karena dia nilainya kurang atau belum ya, dia belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jawabnya boleh. Jadi boleh diremedi dan direkomendasikan. Jadi boleh dan direkomendasikan.
Artinya Budi diberi kesempatan untuk diremedi. Dan dianjurkan Bapak Ibu Guru untuk memberikan remedi kepada si Budi tadi. Namun tidak wajib. Ya, beda kalau pada kurikulum 2013, kalau yang bersangkutan si Budi ini misalnya dia nilainya di bawah KKM, maka dia harus diremedi ya sampai 3 kali begitu. Benar-benar diremedi sehingga dia bisa tuntas dalam kompetensi dasar yang diujikan. Nah, sekarang kita lihat ini ya, mengolah menjadi nilai akhir. Kuantitatifnya seperti ini, TP1 misalnya 55, TP2 75, TP3 90, TP4 83, yang IPA-nya 75,75. Ini tinggal rata-ratanya saja. Nah, yang di garis merah ini berarti dia belum mencapai kriteria ketuntasan. Nah, ini untuk memberi nilai rapot, dasar penilaian nilai rapot. Kalau berdasarkan TP saja, jadi tidak menggunakan sumate akhir semester, jadi hanya menggunakan TP ya. Kalau menggunakan TP cukup rata-rata dari TP saja sudah cukup, jadi tidak perlu menggunakan sumate akhir semester. Nah, sekarang kita lihat sumatif lingkup materi. Ya, jadi kalau kita menggunakan sumatif lingkup materi ya. Nah, ini misalnya Edo sumate 1, 2, 3, 4. Nah, nilai akhir sumatifnya rata-ratanya saja 78. Kalau dia menggunakan sekolah tersebut menggunakan akhir semester, sumate semester, nah tinggal di rata-rata saja. Ini 75, 76,5, dan inilah nanti akan menjadi nilai rapot. Ini kalau menggunakan rata. Tapi kalau menggunakan proporsional tidak masalah. Misalnya ini dibobot 2, di sini bobot 1. Nah, nanti tinggal 78 kali 2 ditambah 75 kali 1 dibagi 3. Nah, ini nilai rapotnya. Nah, kalau ini yang dicontohkan di sini adalah nilai rapot berdasar rata-rata. Nah, kemudian mengolah menjadi nilai akhir. Ini kalau menggunakan kualitatif dan ini lebih rumit sifatnya ya. Nah, jadi dicentang ya, dia 3, TP-nya dia 3, TP2 dia skornya 4, TP ini skornya 4. Nah, 3 di sini artinya tadi ya, kalau yang ini tadi belum perlu bimbingan, memerlukan bimbingan, ini sudah cukup, ini baik sekali. Nah, ini tinggal dicentang saja. Nah, sekarang cara simpel bagaimana menuliskan deskripsi capaian kompetensi. Nah, deskripsi capaian kompetensi itu nanti yang akan kita tampilkan di raport. Jadi ditampilkan seperti ini ya, misalnya dia sumatif lingkup materinya 85, sumatif 3-nya 60, sumatif 4-nya 83. Nah, ini tinggal dituliskan di sini. Jadi menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi cuaca, ini cuaca, dan membedakan siang dan malam. Nah, tetapi dia dapat nilai 60, berarti dia perlu pendampingan atau perlu bimbingan ya di dalam memahami konsep waktu. Ya, agar kemampuan tersebut bisa dikuasai secara konsisten. Ini perlu bimbingan rekomendasinya. Nah, ini namanya deskripsi capaian dari kompetensi. Ini kalau menggunakan sumate lingkup materi. Jadi materinya yang kita tuliskan. Jadi ini kita tuliskan materi 1, materi 2, materi 3, materi 4 ya. Penguasaan yang baik dalam prediksi cuaca, membedakan siang dan malam dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari format laporan hasil rapot yang cukup sederhana. Di sini ada nama peserta didik, ada NISN-nya, sekolah, alamat, kelas, fase, semester, dan tahun pelajaran berapa. Nah, ini tadi pelajarannya, nilai akhirnya, dan ini capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi itu kita tuliskan di dasarnya apa dari TP yang sudah kita ujikan melalui sumatif tadi ya, asesmen sumatifnya. Ini capaian kompetensinya. Nah, kemudian kalau ekstrakurikuler ya, misalnya ini tinggal kita tuliskan seperti biasa, tidak ada masalah. Ya, baik, demikian saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.